Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk belajar bersama. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tes kendali mutu atau TKM, atau yang sekarang disebut dengan PAS, penilaian akhir semester kurikulum 2013 tahun ajaran 2020-2021. Ini yang tahun lalu. Langsung saja, sebelum kita mulai, kita awali dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dari nomor 1. Orang-orang kafir Quraisy pernah mengajak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menyembah berhala mereka selama 1 tahun. Lalu mereka akan menyembah Allah Subhanahu Wa Ta'ala selama 1 tahun juga. Surat yang sesuai dengan narasi di atas adalah A. Al-Fatihah, B. Al-Kafirun, C. Al-Kausar, D. An-Nasr. Ya, kunci jawaban untuk nomor 1 adalah jelas surat Al-Kafirun, yaitu jawabannya adalah B. Lanjut ke nomor 2. Perhatikan ayat-ayat berikut. Silahkan disimak 1, 2, 3, 4. Dari ayat-ayat di atas, surat Al-Kafirun terdapat pada nomor 1, 2, 3, 4. Ya, kita bahas satu persatu. Untuk nomor 1, Qul a'udzu birabbil falaq. Jelas ini adalah surat Al-Falaq, ya, surat Al-Falaq. Ayat kedua, Qul a'udzu birabbin nas. Kalau untuk nomor 2 jelas surat An-Nas. Lanjut yang ketiga, fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Kalau ayat ini adalah surat Al-Ma'un. Yang keempat, la a'budu ma ta'budun. Nah, kalau yang nomor 4 ini adalah yang tergolong surat Al-Kafirun. Jadi jawaban untuk nomor 2 adalah D. Kunci jawabannya adalah D. Lanjut ke nomor 3. Perhatikan ayat ini. Qul ya ayyuhal kafirun. Kata yang digarisbawahi memiliki arti al-kafirun. A. Orang-orang munafik, B. Orang-orang musyrik, C. Orang-orang jahiliyah, D. Orang-orang kafir. Kunci jawaban untuk nomor 3 adalah jelas. Al-Kafirun artinya adalah orang-orang kafir. Jawabannya adalah D. Lanjut ke nomor 4. Surat Al-Kafirun diturunkan sebelum Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah. Surat Al-Kafirun termasuk surat Makkiyah, Madaniyah, Mekah, Madinah. Ya.
Untuk surat yang turun sebelum Nabi Muhammad hijrah ke Madinah disebut dengan surat Makkiyah. Jadi jawabannya adalah A. Lanjut ke nomor 5. Perhatikan tabel berikut. La a'budu ma ta'budun. Untuk yang cocok dengan ayat itu artinya yang mana? Pasangan yang sesuai dengan ayat di samping. Ya. Kalau untuk nomor 1 ini cocoknya dengan aku tidak akan menyembah Tuhan yang kamu sembah. Berarti untuk nomor 1 jodohnya dengan C. Qul ya ayyuhal kafirun. Artinya katakanlah wahai orang-orang kafir. Berarti untuk yang nomor 2 jodohnya adalah yang A. Lakum dinukum waliyadin. Sedangkan untuk nomor 3 berarti jodohnya adalah untukmu agamamu dan untukku agamaku. Jadi yang benar 1 dengan C, 2 dengan A, 3 dengan B. 1 dengan C, 2 dengan A, 3 dengan B. Berarti kunci jawabannya adalah yang C. Lanjut ke nomor 6. La a'budu ma ta'budun. Bacaan yang benar adalah, ya, kelihatan sudah jawabannya, berarti la a'budu ma ta'budun, berarti jawabannya adalah C. Lanjut nomor 7. Lakum dinukum waliyadin. Ayat ini terdapat dalam surat Al-Kafirun ayat jelas. Lakum dinukum waliyadin, ayat terakhir dari surat Al-Kafirun, berarti ayat ke-6. Jawabannya adalah D. Lanjut ke nomor 8. Dari pernyataan tersebut yang merupakan perilaku toleransi antar umat beragama ditunjukkan pada nomor, ya, menghormati teman yang berbeda agama termasuk toleransi. Jelas, nomor 1 berarti benar. Mengikuti ibadah teman yang berbeda agama termasuk toleransi. Ya, toleransi ada batasannya. Kalau sampai mengikuti ibadah itu sudah tidak toleransi lagi. Karena hal yang tidak boleh untuk ditoleransikan, ditolerin adalah dalam hal ibadah dan akidah. Jadi nomor 2 bukan. Nomor 3, membantu korban bencana alam meski berbeda agama. Nah, ini jelas. Walaupun berbeda agama, kalau dalam hal sosial boleh. Sudah ketemu jawabannya. Kunci jawaban untuk nomor 8 adalah 1 dan 3. Lanjut ke nomor 9. Perhatikan potongan ayat berikut. Wala antum abiduna ma a'bud. Ya, susunlah potongan ayat di atas menjadi bacaan yang benar. Jelas jawabannya? Wala antum abiduna ma a'bud. Ya. Lanjut ke nomor 10. Al-Quran terdiri dari 30 juz. Dalam juz 30, salah satunya adalah surat Al-Kafirun.
Tuliskan penjelasanmu mengapa surat Al-Kafirun termasuk surat Makkiyah. Ya, untuk nomor 10 jelas, karena surat Al-Kafirun turun sebelum Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Ya, sedangkan surat yang turun sebelum Nabi Muhammad hijrah ke Madinah disebut surat Makkiyah. Jawabannya berarti karena surat Al-Kafirun turun sebelum Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah. Sudah jelas, kita lanjut ke nomor 11. Tuliskan ayat yang sama bacaannya dalam surat Al-Kafirun. Ya, di dalam surat Al-Kafirun ada 2 ayat yang sama persis bacaannya, yaitu ayat ketiga dan kelima yang bunyinya wala antum abiduna ma a'bud. Ya, ayat itu. Lanjut ke nomor 12. Perhatikan gambar ini. Gambar tersebut merupakan pengalaman Asmaul Husna. Ya, di gambar tersebut ada seorang anak yang sedang memberikan sedekah kepada fakir miskin. Ya, kaitannya dengan As-Somad, Al-Muqtadir, Al-Muqaddim, Al-Baqi. Ya, jawaban yang tepat untuk soal nomor 12 adalah A, yaitu As-Somad. Lanjut ke nomor 13. Gunung Merapi meletus mengeluarkan material yang banyak sehingga merusak rumah-rumah di sekitarnya, bahkan bisa menelan korban jiwa. Hal ini menunjukkan Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki Asmaul Husna, Al-Muqaddim, Al-Muqtadir, As-Somad, Al-Baqi. Ya, jawaban yang tepat untuk nomor 13 adalah jelas di situ adalah menggambarkan Allah memiliki Asmaul Husna Al-Muqtadir, yang maha menentukan atau yang maha menguasai. Lanjut ke nomor 14. Mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi dan tidak menunda-nunda pekerjaan, terutama belajar, merupakan pengalaman Asmaul Husna, ya, Al-Baqi, Al-Muqaddim, Al-Muqtadir, As-Somad. Ya, jawaban yang tepat untuk nomor 14 adalah jelas, tidak menunda-nunda. Mendahulukan kepentingan umum berarti Al-Muqaddim, yang maha mendahulukan. Lanjut ke nomor 15. Gunung-gunung yang berdiri tegak, sungai-sungai yang panjang berliku-liku, tanaman bintang yang beraneka ragam, baik yang di darat maupun di laut, semua adalah di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada satupun yang lepas dari kekuasaannya. Narasi tersebut membuktikan bahwa Allah memiliki Asmaul Husna, Al-Baqi, Al-Muqaddim, Al-Muqtadir, As-Somad. Kunci jawaban untuk nomor 15 adalah Al-Muqtadir, yaitu C. Lanjut ke nomor 16. Perhatikan kisah ini. Pak Ahmad dan Pak Dahlan adalah 2 sahabat yang rajin bekerja dan beribadah. Namun keduanya mempunyai perbedaan. Pak Ahmad tidak mempunyai anak dan memiliki kendaraan roda 4. Sedangkan Pak Dahlan mempunyai 2 anak yang soleh dan hanya mempunyai sepeda. Namun mereka hidup dengan penuh persaudaraan dan saling tolong-menolong.
Kisah kehidupan dua sahabat tersebut sesuai dengan makna Asmaul Husna, Al-Muqaddim, Al-Muqtadir, Al-Baqi, As-Somad. Untuk nomor 16, di sini ada kata kuncinya saling tolong menolong. Berarti kalau kaitannya dengan saling tolong menolong adalah As-Somad. Ya. Lanjut ke nomor 17. Perhatikan beberapa pertanyaan ini. 1. Segala peristiwa yang terjadi di dunia ini adalah ketentuan Allah. Ya. Pernyataan tersebut itu termasuk ya Al-Muqtadir. Nomor 2. Hanya Allah tempat bergantung dan memohon bagi seluruh makhluknya. Pernyataan ini cocok dengan Asmaul Husna As-Somad. Nomor 3. Alam semesta beserta isinya akan hancur binasa kecuali Allah. Berarti Al-Baqi yang maha kekal. Allah Subhanahu wa ta'ala lebih dahulu ada daripada makhluk ciptaannya. Lebih dahulu berarti Al-Muqaddim. Nah, pernyataan yang merupakan makna dari Asmaul Husna Al-Baqi berarti tadi jelas. Jawabannya adalah nomor 3, yaitu D. Lanjut ke nomor 18. Perhatikan beberapa pernyataan ini. Ya, pernyataan yang merupakan makna dari Asmaul Husna As-Somad adalah nomor 1. Setiap manusia dianjurkan untuk berbuat baik karena sekecil apapun kebaikan pasti ada balasannya. 2. Hanya Allah tempat bergantung dan memohon bagi seluruh makhluknya. Ya, nomor 2 jelas. Kita centang dulu. Nomor 3. Manusia, hewan, dan tumbuhan akan binasa kecuali Allah. Kalau ini Al-Baqi, berarti nomor 3 bukan. Nomor 4. Menjadikan Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai tempat meminta yang utama dalam semua keinginan jelas. Berarti ini As-Somad. Yang kelima, segala peristiwa yang terjadi di dunia ini adalah ketentuan Allah. Ini Al-Muqtadir. Jadi jawabannya adalah 2 dan 4. Mana 2 dan 4? Adalah C. Untuk nomor 18 jawabannya C. Lanjut ke nomor 19. Pernyataan yang merupakan makna dari Asmaul Husna Al-Muqaddim adalah nomor 1. Segala peristiwa yang terjadi di dunia ini adalah ketentuan Allah. Ini Al-Muqtadir. 2, berarti nomor 1 bukan. Hanya Allah tempat bergantung dan memohon bagi seluruh makhluknya. Ini adalah As-Somad, berarti bukan. Alam semesta beserta isinya akan hancur binasa kecuali Allah. Ini adalah Al-Baqi, berarti juga bukan. Allah Subhanahu wa ta'ala lebih dahulu ada daripada makhluk ciptaannya. Jelas. Kalau ini berarti Al-Muqaddim, berarti jawabannya adalah nomor 4. Berarti jawabannya A. Lanjut ke nomor 20. As-Somad artinya maha dibutuhkan, tempat meminta. Allah Subhanahu wa ta'ala maha dibutuhkan. Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi tempat manusia bersandar. Tuliskan 2 kegiatan sebagai penerapan As-Somad dalam kehidupan sehari-hari. Ya, banyak sekali contohnya. Bisa nomor 1. Menjadikan Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai tempat meminta segala sesuatu. Ya, satu contohnya, menjadikan Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai tempat meminta segala sesuatu. Yang kedua, membantu teman. Yang ketiga, bisa menjadi
orang yang bermanfaat untuk orang lain. Ya, masih banyak contohnya yang lain, silakan dikembangkan sendiri. Lanjut ke nomor 21. Nama Asmaul Husna. Nah, di sini arti As-Somad artinya yang maha dibutuhkan. Maha kuasa berarti arti dari Al-Muqtadir. Al-Muqaddim berarti artinya maha mendahulukan. Maha kekal berarti arti dari Al-Baqi. Lanjut ke nomor 22. Perhatikan ayat berikut. Qul huwallahu ahad, Allahus somad. Tuliskan nama Asmaul Husna yang terdapat dalam ayat di atas. Ada berapa Asmaul Husna? 1 Al-Ahad, 2 As-Somad. Berarti ada 2. Lanjut ke nomor 23. Zakat yang dikeluarkan berupa bahan makanan pokok oleh setiap orang Islam, baik laki-laki maupun perempuan, besar ataupun kecil, mereka atau hamba sahya, untuk membersihkan jiwa adalah pengertian dari zakat. Ya, jelas. Untuk nomor 23, berupa makanan pokok berarti jelas zakat fitrah. Fungsinya adalah untuk mensucikan jiwa. Lanjut ke nomor 24. Zakat mal adalah mengeluarkan sebagian harta dari harta tertentu yang telah mencapai nisabnya. Emas dan perak termasuk zakat harta kekayaan. Kalau perniagaan berarti perdagangan, binatang ternak jelas, barang temuan. Ya. Lanjut ke nomor 25. Zakat yang dikeluarkan untuk membersihkan diri dari harta benda yang dimilikinya dinamakan zakat mal, fitrah, rikas, profesi. Jawaban untuk nomor 25 jelas adalah zakat mal. Lanjut ke nomor 26. Zakat yang dikeluarkan umat muslim menjelang hari raya Idul Fitri atau pada bulan Ramadan dapat dibayarkan dengan bahan makanan pokok. Adapun besarannya adalah 2,5 kg. Zakat tersebut dinamakan zakat profesi, rikas, fitrah, mal. Ya, kunci jawaban untuk nomor 26 adalah zakat fitrah, jelas. Lanjut ke nomor 27. Salah satu golongan yang berhak menerima zakat adalah mu'alaf. Mu'alaf yaitu orang yang hutangnya banyak, budak yang perlu dimerdekakan, orang yang baru masuk Islam, orang yang tidak mempunyai pekerjaan. Kunci jawaban untuk nomor 27 yang dimaksud dengan mu'alaf adalah orang yang baru masuk Islam. Berarti jawabannya adalah C. Lanjut ke nomor 28. Yang merupakan syarat wajib zakat fitrah ditunjukkan nomor 4, 3, 2, 1. Ya, silakan dicermati. Untuk nomor 1, niat menunaikan zakat fitrah. Kalau niat itu tidak syarat, termasuk apa kalau niat? Rukun. Ya, kalau niat itu termasuk rukun. Kalau yang termasuk syarat, ya, syarat itu ini nomor 3. Orang yang hidup pada hari raya Idul Fitri atau lahir sebelum Idul Fitri, itu termasuk syarat. Lanjut ke nomor 29. Dalam surat At-Taubah ayat 60,
Allah Subhanahu wa ta'ala telah menetapkan golongan orang yang berhak menerima zakat. Orang yang berhak menerima zakat disebut mustahik, muzaki, mu'allim, muta'allim. Ya, yang berhak berarti mustahik. Kalau muzaki orang yang mengeluarkan zakat. Lanjut ke nomor 30. Salah satu penerima zakat adalah amil, artinya orang dalam perjalanan, orang yang memiliki hutang, orang yang baru masuk Islam, panitia yang menyalurkan zakat. Ya, untuk pilihan A, orang dalam perjalanan itu disebut ibnu sabil atau musafir. Sedangkan yang B, orang yang memiliki hutang itu adalah gharib. Untuk yang C, orang yang baru masuk Islam tadi sudah mu'alaf. Untuk pilihan yang D, panitia yang membagi itu yang namanya amil. Berarti jawabannya adalah D. Lanjut ke nomor 31. Keluarga Pak Samsul terdiri dari seorang istri, 2 orang anak laki-laki, 2 orang anak perempuan, dan 2 orang tuanya. Di akhir bulan Ramadan, Pak Samsul wajib mengeluarkan zakat fitrah. Hitunglah jumlah zakat fitrah yang dibayarkan keluarga Pak Samsul. Tinggal dihitung saja. Keluarga Pak Samsul berarti Pak Samsul 1. Terdiri seorang istrinya 1. 2 orang anak laki-laki berarti 2. 2 orang anak perempuan berarti 2. 2 orang tuanya berarti 2. 1, 1, 2, 2 berarti 8. 8 dikali 1 orangnya berapa? Kalau zakat fitrah berarti 2,5. Berarti jawabannya berapa? Sama dengan 20 kilo. Ya. Lanjut ke nomor 32. Innama shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha. Ya. Tulisan 2 ayat berhak menerima zakat dari ayat tersebut. Ya. Berarti 1 lil fuqara. Lil fuqara itu berarti orang fakir. Wal masakin berarti orang miskin. Wal amilina berarti amil. Ada 3 malah di sini. 1 orang fakir, 2 orang miskin, dan 3 amil. Lanjut ke nomor 33. Pak Hasan adalah orang yang berjiwa sosial dan peduli kepada sesama. Setiap akhir bulan Ramadan, ia selalu membayar zakat fitrah dan zakat mal. Pak Hasan merasa bahagia dapat menunaikan kewajibannya membayar zakat. Ia sadar bahwa harta dan kekayaan hanyalah titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan berzakat, fakir miskin di sekitarnya merasa sangat terbantu. Bagi Pak Hasan, zakat yang ia lakukan untuk membersihkan harta dan jiwanya. Tulis 2 hikmah zakat yang dapat kamu simpulkan dari narasi di atas. Ya, jelas di sini 1 berarti bagi Pak Hasan dapat membersihkan harta dan jiwanya. Berarti hikmahnya dapat membersihkan harta dan jiwanya. Hikmah yang kedua, di sini dijelaskan, dapat membantu fakir miskin, ya, membantu atau mengurangi beban fakir miskin. Ya, sudah ketemu 2 hikmahnya. Lanjut ke nomor 34. Contoh penerapan perilaku jujur adalah,
Ya, kita cari dari nomor 1. Nina menemukan uang di depan kelas 6, kemudian diserahkannya kepada guru untuk diumumkan siapa yang kehilangan. Ya, sepertinya sudah jelas ya. Untuk nomor 1 ini jawabannya yang jujur. Coba kita cek dulu yang lain. Setiap hari Lia membantu ibunya memasak dan mencuci pakaian meskipun tidak dijanjikan akan diberi imbalan. Ini berarti ikhlas. Meskipun Adam anak orang kaya, ia tetap berpakaian seperti layaknya masyarakat umum sederhana. Tahun ini Lisa meraih ranking 1 di kelasnya, namun ia tidak merasa paling pandai, rendah hati. Berarti yang terkait dengan jujur nomor 1 berarti siapa? Nina. Lanjut ke nomor 35. Contoh perilaku sehari-hari yang meneladani sifat Rasulullah di atas. Nah, kita cari, baca dulu. Selain memiliki sifat jujur dalam berdagang dan bergaul, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun sayang terhadap keluarga dan orang-orang di sekitarnya. Pada zaman jahiliyah, penduduk Mekah tidak menghargai anak perempuan. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam justru menggendong putrinya Fatimah yang masih balita sambil tawaf mengelilingi Ka'bah. Berarti pilihannya A. Apabila kita punya kelebihan harta, tidak cocok. Kita selalu beribadah hanya kepada Allah, tidak cocok. Terhadap siapapun kita harus selalu bersikap rendah hati, tidak cocok. Jika kita mempunyai saudara, maka kita harus menyayangi dan menjaganya. Nah, ini yang paling cocok. Lanjut ke nomor 36. Nabi Muhammad SAW merupakan putra dari Abdullah. Ayahnya meninggal ketika Nabi masih dalam kandungan. Nabi Muhammad kemudian diasuh oleh kakeknya yang bernama jelas. Kakeknya Nabi siapa? Abdul Muttalib. Lanjut ke nomor 37. Tentara bergajah yang dipimpin oleh Abraha datang menyerang kota Mekah. Mereka bertujuan hendak menghancurkan Ka'bah. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak lain. Sekumpulan burung ababil didatangkan untuk menyerang dan menghancurkan mereka. Akibatnya mereka hancur lebur bagaikan daun dimakan ulat. Tahun penyerangan Abraha ke Ka'bah disebut tahun gajah. Pada tahun itu lahir Nabi Muhammad SAW, yaitu pada tanggal berapa? 12 Rabiul Awal. Lanjut ke nomor 38. Sudah merupakan kebiasaan ibu-ibu Arab masa itu menitipkan bayi mereka untuk diasuh dan disusui wanita pedesaan. Upaya ini bertujuan agar si bayi bisa tumbuh dalam lingkungan yang lebih asri dan mempelajari bahasa Arab yang baku. Tak ketinggalan pula dengan Aminah. Dia menitipkan bayinya yang bernama Muhammad kepada seorang wanita desa yang sederhana dan bersahaja. Wanita tersebut bernama Suwaibah, Fatona, Aisyah, Halimatus Sa'diyah. Siapa yang menyusui Nabi? Yaitu Halimatus Sa'diyah. Lanjut ke nomor 39. Dari pernyataan tersebut yang menyebabkan Rasulullah memberikan gelar As-Siddiq kepada Abu Bakar. Kita cari nomor 1. Beliau tidak sombong dan masih mau memerah susu. Selalu membenarkan Nabi Muhammad SAW dalam berbagai peristiwa, terutama membenarkan peristiwa Isra Mi'raj. Ya, jelas ini. Ya, Nabi Muhammad memberi gelar Abu Bakar As-Siddiq, alasannya ini selalu membenarkan perkataan Nabi, terutama ketika peristiwa Isra Mi'raj yang banyak orang mengira Nabi Muhammad sudah gila
karena tidak mungkin dalam satu malam menempuh perjalanan sampai ke langit ketujuh. Nah, banyak yang tidak percaya pada saat itu. Akan tetapi Abu Bakar ketika diceritai oleh Nabi telah Isra Mi'raj sampai ke langit ketujuh bertemu dengan Allah, Abu Bakar langsung percaya. Makanya Abu Bakar mendapat gelar As-Siddiq. Lanjut ke nomor 40. Umar bin Khattab setelah masuk Islam menjadi khalifah sekaligus pejuang Islam yang disegani lawan-lawannya. Jika mendengar nama Umar, kaum kafir Quraisy merasa takut. Beliaulah yang merupakan orang pertama mempelopori dakwah Nabi Muhammad SAW secara terang-terangan. Dari cerita di atas, dalam diri beliau terdapat sifat terpuji, yaitu berani karena benar, ikhlas, sabar, mengalah. Jelas jawabannya adalah A, berani. Lanjut ke nomor 41. Peristiwa di atas yang merupakan perilaku terpuji Khalifah Utsman bin Affan terdapat pada nomor, ya kita cermati satu persatu. Nomor 1. Di saat para sahabat Nabi yang lain berhijrah secara sembunyi-sembunyi, dengan tegas dan berani beliau berhijrah secara terang-terangan. Kira-kira siapa ini yang pemberani? Umar bin Khattab, ya, Umar bin Khattab. Nomor 2. Seorang khalifah yang memerintahkan untuk membukukan Al-Quran menjadi satu mushaf. Siapa? Utsman. Nomor 3. Sahabat setia Rasulullah yang menemani beliau hijrah ke Madinah. Siapa yang menemani Nabi hijrah? Abu Bakar. Di awal masa pemerintahannya, dengan berani ia menghadapi pemberontakan nabi palsu, orang murtad, dan orang yang enggan membayar zakat. Siapakah? Abu Bakar. Tadi yang disuruh mencari adalah Khalifah Utsman, berarti Utsman tadi nomor 2. Kita cari nomor 2, jawabannya adalah B. Nomor 42. Pada malam akan hijrah, Nabi Muhammad SAW membisikkan kepada sahabatnya supaya memakai mantelnya dan berbaring di tempat tidurnya. Demikianlah ketika pemuda-pemuda Quraisy mengintip ke tempat tidur Nabi Muhammad SAW. Mereka melihat sosok tubuh di tempat tidur itu dan mengira bahwa Nabi Muhammad SAW masih tidur. Tuliskan nama yang menggantikan tidur di tempat tidur Rasulullah. Siapakah? Ya, jawaban untuk nomor 42 adalah Ali bin Abi Thalib, ya, sahabat Ali. Lanjut ke nomor 43. Khulafaur Rasyidin merupakan kekhalifahan yang berdiri setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Secara istilah, Khulafaur Rasyidin merupakan orang yang ditunjuk sebagai pengganti untuk memimpin umat Islam yang mendapatkan petunjuk dari Allah. Tuliskan 4 nama Khulafaur Rasyidin yang kamu ketahui. Ya, 4 Khulafaur Rasyidin siapa saja? 1. Abu Bakar Asy-Siddiq. 2. Setelah Abu Bakar wafat, digantikan oleh Umar bin Khattab. Terus nomor 3 digantikan oleh Utsman bin Affan. Terus yang terakhir adalah Ali bin Abi Thalib. Ya, demikian pembahasan soal latihan TKM atau PAS. Semoga dapat bermanfaat.
Jika memang merasakan ada manfaatnya, silahkan klik tombol subscribe dan sebarluaskan channel ini untuk teman-teman kalian. Semoga dengan menyebarluaskan channel ini mendapat pahala, terhitung ibadah untuk kita semua, dan terhitung sebagai amal jariah untuk kita semua, karena sudah menyebarkan ilmu, menyebarkan kebaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai ketemu di pembahasan yang selanjutnya. Akhir qauli, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.